Karena kebutuhan laptop saat ini lagi tinggi-tingginya karena banyak orang tiba-tiba butuh online meeting. Dan itu membuat perlindungan untuk webcam laptop kita menjadi hal yang penting. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue mau ngomongin mengenai laptop. Di beberapa review terakhir, gue nge-review laptop dari Lenovo, mulai dari laptop gaming, Lenovo Legion, kemudian yang flagshipnya Lenovo Yoga, dan juga laptop bisnisnya Lenovo, yaitu adalah Lenovo ThinkBook. Lalu bagaimana dengan segmen yang di luar itu? Segmentasi di mana bukan laptop gaming, bukan laptop bisnis, tapi laptop yang memang dari sisi harga lebih terjangkau, dan juga untuk sisi penggunaan lebih ke daily use atau penggunaan sehari-hari. Namun secara kualitas juga tetap bagus dan premium. Dan ternyata Lenovo juga punya laptop untuk segmentasi seperti itu, yaitu adalah seri IdeaPad. Dan di video kali ini gue akan bahas salah satunya, yaitu adalah Lenovo IdeaPad S340. Tapi sedikit berbeda dengan yang sudah dirilis di pasaran, kali ini menggunakan prosesor dari Intel. Untuk detailnya akan gue ceritain di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi Lenovo IdeaPad S340 ini, kalau kalian cek di pasaran pada saat ini, rentang harganya tuh bervariasi banget. Mulai dari harga 6 jutaan sampai 11 sampai 12 jutaan. Dan semua itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Dan untuk review kali ini, gue akan mereview salah satu yang paling powerful, yang speknya cukup tinggi dan harganya ada di kisaran 11 jutaan. Dan ini bisa jadi gambaran untuk kalian bagaimana kapabilitas optimal dari Lenovo IdeaPad S340. Jadi langsung aja kita bahas mulai dari desainnya. Dari sisi desain, IdeaPad S340 hadir dalam 4 varian warna. Yang gue review ini namanya Abyss Blue, dan masih ada lagi Onyx Black, Sand Pink, dan Platinum Grey. Untuk desainnya, gue suka. Ini terlihat elegan, nggak malu-maluin buat dibawa ke kantor atau ketemu klien, karena warnanya nggak norak, serta ukurannya relatif kecil meski bukan yang paling ramping. Kemudian yang paling gue suka adalah soft touch surface di bagian palm rest-nya. Teksturnya terasa lembut dan bikin nyaman ketika mengetik atau browsing. And somehow, ini meningkatkan estetika dari laptop ini. Dan untuk beberapa orang, alat kerja yang desainnya bagus dan bikin nyaman kayak gini, bisa jadi mood booster ketika kerja. Dan gue adalah salah satunya. Gue selalu pilih alat-alat kerja yang selain fungsinya kepake untuk gue, tapi juga desainnya bagus. Dan ngomongin tentang kerja nih, laptop dengan segmentasi kayak gini biasanya memang diperuntukkan untuk para pekerja, atau admin kantor, atau pelajar, atau mahasiswa, atau bahkan entrepreneur online shop yang sekarang jumlahnya makin banyak. Laptop segmen ini memang untuk kalian. Dan karena identik dengan penggunaan sehari-hari, laptop ini enak banget untuk dipakai ngetik dan juga browsing. Meski memang keyboardnya terasa agak empuk untuk standar gue, tapi ini reliable banget untuk dipakai ngetik dalam waktu lama. Travel distance-nya juga terasa pas, dan ada backlit-nya yang membantu banget untuk dipakai ngetik di kondisi cahaya remang-remang. Dan juga untuk trackpad-nya terasa lembut dan responsif. Oh iya, tombol power-nya nggak menyatu dengan keyboard-nya di laptop ini, jadi nggak ada lagi momen nggak sengaja kepencet tombol power gara-gara niat pencet backspace atau delete. Dan di Lenovo IdeaPad S340 ini, sejak kalian beli, kalian akan langsung dapat Microsoft Office Home and Student 2019 Lifetime Value. Jadi kalian langsung dapat akses untuk aplikasi utama, misalkan kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan semua itu gratis. Bukan yang bajakan, tapi yang original. Dan juga ini bukan langganan per bulan, melainkan sekali aktivasi bisa dipakai terus-terusan. Dan ini kalau kalian beli sendiri, senilai 1,7 juta rupiah. Lumayan banget kan? Dan lanjut, sekarang kita bahas mengenai layarnya. Layar dari laptop ini adalah layar 14 inci Full HD dengan anti-glare dan memiliki tingkat kecerahan 220 nits. Yang menjadi nilai tambah dari layarnya ini adalah ketipisan dari bezelnya dan juga screen to body ratio-nya yang bertambah dibanding IdeaPad generasi sebelumnya. Jadi untuk dipakai streaming drakor di sela-sela kerjaan kantor, ini rasanya nyaman. Dan juga buat kalian yang kangen nonton bioskop tapi sulit karena kondisi lagi begini, bisa nonton film favorit kalian pakai laptop ini. Karena IdeaPad S340 juga udah dilengkapi dengan Dolby Audio. Meski bagian yang signature-nya yaitu adalah all around you. Itu ya nggak ada gitu. Jadi ya, Dolby-nya belum nyampe situ. Tapi untuk ukuran laptop ini audionya bagus. Dan untuk yang nggak puas nonton dari layar 14 incinya, kalian bisa hubungkan layar eksternal yang lebih besar lewat HDMI yang ada di laptop ini. Dan selain HDMI, konektivitasnya bisa dibilang lengkap. Selain HDMI, ada 2 port USB 3.1 Gen 1, 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C, ada SD card reader, headphone mic combo, dan juga power connector. Jadi bisa colok ke flash disk, hard disk, SSD, bahkan SD card dengan gampang banget. Untuk dihubungkan ke mouse Bluetooth juga gampang banget karena sudah support Bluetooth 4.2.
Kemudian untuk dibawa-bawa, laptop ini relatif nyaman karena bobotnya ringan dan bahkan kalau digabung dengan 45 watt AC adapternya, tetap terasa nggak berat. Dan walaupun nggak bawa adapternya, baterai 50 Wh ini diklaim sama Lenovo sanggup hingga 11 jam pemakaian dalam pemakaian normal. Tapi mungkin akan sedikit lebih cepat habis jika dipakai kerja non-stop, apalagi kalau yang berat-berat. Tapi karena sebagian besar dari kita dianjurkan untuk nggak kemana-mana, di dalam ruangan aja, kalau bisa ya di rumah aja gitu. Jadi ya menurut gue akses ke colokan tidak terlalu susah, tinggal dicolok aja menurut gue beres. Kalau kalian memang lebih sering nyolokin laptop ketika dipakai, saran gue aktifkan conservation mode di Lenovo Vantage. Buat yang belum familiar, Lenovo Vantage itu aplikasi ajaib yang bisa bantu kalian mengatur laptop Lenovo kalian. Mulai dari update drivers, ngecek kondisi aktual sistem sampai pengaturan personal seperti pemakaian kalian. Salah satunya ya conservation mode. Jadi dengan mode ini, kalian bisa memperpanjang umur baterai laptop kalian karena pengisian dayanya akan berhenti di kondisi netral atau sekitar 55-60%. Selebihnya, laptop akan ditenagai dari listrik yang kalian colok, bukan dari baterai. Jadi baterainya jatuhnya semacam istirahat dan itu bisa memperpanjang umur baterai. Kemudian, hal menarik lainnya dari Lenovo Vantage adalah kita bisa mengatur kamera webcam HD 720p-nya yang ada di laptop ini. Resolusinya memang bukan yang paling spesial, hanya 720p, tapi di sini kita diberikan keleluasaan mengatur brightness, kontras, dan exposure. Ya, lumayan lah. Dan juga ada kamera privacy mode di mana webcam menjadi tidak berfungsi hingga nanti diaktifkan kembali. Dan pengaturannya ini melalui software. Tapi memang pengaturan software pun kadang-kadang masih beresiko, jadi masih ada yang takut bisa dihack atau semacamnya. Jadi tetap perlindungan secara manual atau tidak secara software itu diperlukan. Misalkan kayak penutupnya ini atau disebutnya adalah privacy shutter, jadi memang kepake banget untuk orang-orang yang takut privasinya terganggu. Dan ini beneran nggak bisa dihack. Bisanya digeser. Tapi menurut gua beneran deh, privacy shutter kayak gitu, itu membuat IdeaPad S340 jadi berbeda. Karena kebutuhan laptop saat ini lagi tinggi-tingginya karena banyak orang tiba-tiba butuh online meeting. Dan itu membuat perlindungan untuk webcam laptop kita menjadi hal yang penting. Dan lagi kalau cuma buat online meeting, laptop ini jelas mampu banget. Jangankan online meeting, buat melakukan hal lain yang lebih berat aja mampu. Misalkan main game. Dan ini dimungkinkan karena spesifikasinya cukup oke. Laptop ini ditenagai Intel Core i7-10110U prosesor, Microsoft Windows 10 Home dengan RAM 8GB DDR4, storage SSD 512GB M2 NVMe, dan grafik card Nvidia GeForce MX 232GB dengan konfigurasi kayak gini, memainkan game dan render gambar ringan menurut gue lebih dari cukup. Memang bukan experience terbaik untuk main game, karena memang bukan laptop gaming. Tapi ya tetap aja, di laptop ini bisa berjalan dengan baik. Segmentasi dari laptop ini menurut gue jelas banget sebenarnya. IdeaPad S340 itu diperuntukkan untuk casual user, untuk belajar, untuk kerja, mengolah dokumen, browsing internet, sesekali santai menikmati entertainment ringan dengan streaming, dengerin lagu dari Spotify, dengerin lagu jadi diri sendiri di Spotify, dengerin Wisnu Kumoro podcast di Spotify. Ya, pokoknya untuk keperluan sehari-hari. Dan sebenarnya masih ada hal yang belum gue sampaikan kepada kalian, yaitu adalah garansinya. Dan untuk Lenovo IdeaPad S340 ini dapat premium care 2 tahun. Untuk mekanisme detailnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan itu tadi Lenovo IdeaPad S340. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan juga sedikit ngingetin mengenai harga dari laptop ini. Harganya terakhir yang gue tahu adalah 11.900.000-an. Jadi kalau kalian pengen tahu informasi lebih lengkap mengenai penjualannya, cek link di deskripsi. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!